Baik, teman-teman, kali ini saya ingin mereview hasil pekerjaan dari karya tulis ilmiah yang sudah ada dari filenya Jessica Aryani Julianti, ini dengan judul Pengaruh Love Language terhadap Kekuatan Hubungan Interpersonal. Ini menggunakan objeknya adalah mahasiswa ya. Nanti ditambahkan di sini teman-teman, silakan pindahkan judulnya di sini secara lengkap. Ini kita bahas dari cover. Dari cover dulu. Ini menggunakan judul ini menggunakan fontnya 14 Times New Roman. Spasi yang digunakan di dalam cover yaitu 1,5 atau keseluruhan ya. Keseluruhan menggunakan 1,5 spasinya kecuali tabel. Tabel menggunakan 1,15 atau 1,15 dan multiple silakan di custom sendiri ya. 1,15 atau 1,115. Semua menggunakan Times New Roman dan untuk cover judul ini 14 menggunakan huruf kapital semua. Kemudian enter 2 kali, di sini terdapat instruksi tugas ya. Samakan saja, karya tulis ilmiah ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir semester genap mata kuliah Bahasa Indonesia. Diganti saja naskahnya, silakan dicatat. Karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat, ya, sebagai salah satu syarat dan hasil UAS, hasil ujian akhir semester. Dan hasil ujian akhir semester genap mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya bahasanya ya. Kemudian enter 2 kali, ada logo. Silakan menggunakan logo kampus atau masing-masing fakultas, silakan saja. Diproporsionalkan besar kecilnya, jangan terlalu besar banget, jangan terlalu kecil banget. Kemudian enter 1 kali, ditulis disusun oleh. Penulisan disusun oleh tidak menggunakan titik 2. Ya, disusun oleh Rahma dan Jessica. Rahma Jessica, R-nya pertama, J-nya yang kedua. Apakah alfabet? Tidak. Di sini sudah ditentukan berdasarkan ketuanya, misalnya. Siapa yang menjadi ketuanya, ketua kelompoknya tulis yang pertama, kemudian kedua siapa, ketiga siapa. Tapi tidak mempengaruhi nilai, hanya penulisan saja. Kemudian berikan NIM-nya. Untuk judul sampai logo ini menggunakan center ya. Disusun oleh juga menggunakan center. Tetapi kalau Rahma dan Jessica atau penulisan nama dan NIM tidak menggunakan center, tetapi menggunakan rata kanan, rata kiri atau ruler yang sama ya. Jadi jangan sampai menengah gitu ya, atau center. Kemudian dilanjutkan dengan program studi, fakultas, universitas, dan tahun. Dan ini menggunakan center. Program studinya apa, fakultasnya apa, Universitas Pembangunan, kemudian 2022 tahunnya. Perhatikan, untuk penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan fontnya 12. Judul 14, karena judul 14, maka program studi pun sampai akhirnya menggunakan 14. Yang 12 hanya karya tulis dan disusun oleh. Sama nama mahasiswa dan nama ini 12. Menggunakan 1,5 spasi. Kemudian ada lembar pengesahan. Tulis judulnya dulu apa. Judul Anda di sini tidak perlu menggunakan kapital semua, hanya huruf awalnya saja. Perhatikan seperti ini. Judulnya tulis di sini. Kemudian redaksi disusun untuk memenuhi syarat sampai Bahasa Indonesia ini samakan dengan redaksi yang di cover. Samakan redaksi yang ada di cover. Ya. Kemudian tambahkan tahun pelajaran.
Kemudian disusun oleh tidak menggunakan titik dua ya. Disusun oleh tidak menggunakan titik dua. Nah ini menggunakan center. Semua menggunakan center. Kemudian ada bahasanya. Karya ilmiah ini telah dikoreksi dan disahkan oleh dosen mata kuliah. Tambahkan mata kuliah bahasa Indonesia. Tambahkan mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi teman-teman mencatat ya. Mencatat revisiannya atau penambahan dari saya atau koreksian dari saya ini. Disusun tulisannya yang proporsional, jangan sampai bahasa Indonesia di bawah seperti ini, silakan boleh di enter dari kata oleh. Ini semua 12 fontnya ya. Ini semua fontnya 12 kecuali lembar pengesahan penelitian. Setiap judul pada paper menggunakan 14. Kemudian ditebalkan. Kemudian isinya menggunakan Times New Roman 12. Tidak perlu ditebalkan, kecuali hal-hal tertentu yang perlu ditebalkan. Seperti ini ada judul, boleh ditebalkan. Kemudian judulnya setelah ditebalkan dicetak miring. Karena judul karya tulisnya itu penulisannya harus miring. Kemudian di sini ditulis Jakarta, tanggal berapa. Kalau ini sesuaikan dengan letak wilayah kampus kalian. Jika di Bandung, tulis di Bandung. Di Jakarta. Tangerang, tulis Tangerang. Tanggalnya adalah tanggal UAS. Jadi dari sekarang silakan cari tahu informasinya, tanggal UASnya apa. Kemudian di sini diganti dengan nama dosen pembimbing Anda. Misalnya Dr. Nini Ibrahim MPD titik, atau misalnya Ahmad Hidayatullah MPD titik. Kemudian masuk ke lembar berikutnya ada abstrak. Ya, ada abstrak. Abstrak ini penggunaannya dalam bahasa Indonesia ya. Ini ada bahasa Indonesia abstrak. Di sini ditulis dulu nama penulisnya, kemudian judulnya apa, kemudian kampusnya apa, kotanya apa, tahun berapa, kemudian diberikan justify atau rata kanan, rata kiri. Abstrak itu dibuat dalam satu paragraf. Abstrak dibuat dalam bentuk satu paragraf. Silakan dicatat apa saja isi abstraknya. Pertama adalah deskripsi singkat dari latar belakang. Deskripsi singkat dari latar belakang. Nah ini kurang. Ini bukan deskripsi singkat. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan tujuan. Kemudian lanjutkan dengan metode. Kemudian lanjutkan dengan hasil penelitian. Terakhir, lanjutkan dengan simpulan. Nah, silakan diisi deskripsi singkatnya mengapa Anda mengambil karya tulis ilmiah ini. Deskripsi singkatnya boleh 2 kalimat, 3 kalimat, seperti itu. Kemudian metodenya apa, tujuannya apa, kemudian metodenya apa, hasil penelitiannya apa, terakhir tulis simpulannya. Banyaknya abstrak dari awal sampai akhir ini harus berjumlah minimal. Artinya maksimal saja saya batasi 250 kata. 250 kata, jadi boleh kurang. Setelah itu berikan kata kunci, di mana menggunakan setiap katanya diberikan tanda koma, tidak perlu hurufnya kapital semua, hurufnya kecil saja di awal ya, kecuali memang harus kapital seperti SMP, seperti itu baca kapital ya. Misalnya love language, ini boleh menggunakan frase boleh ya, 2 kata jika memang ini kalau memang ini frase ya. Tapi juga 1 kata saja itu menggunakan koma. Nah, hubungan ini harus ada koma nih di sini. Hubungan koma untuk terkenal koma. Jadi harus ada 5, minimal 5, paling banyak 7, paling banyak 7. Ini di satu kertas tersendiri. Maka di kertas berikutnya atau di halaman berikutnya ada abstrak bahasa Inggrisnya.
Abstrak bahasa Inggrisnya harus seperti abstrak bahasa Indonesia di kertas yang baru. Jangan dilanjutkan. Kemudian di bahasa Inggris kan, jangan lupa dicetak miring semua, termasuk keywordnya juga. Di sini ketinggalan keywordnya tidak ada. Harus ada keywordnya juga, kata-kata kuncinya ya. Setelah itu, masuk ke kata pengantar. Kalian cek kembali di sistematika ya, di sistematika yang di materi saya. Sistematikanya itu ikuti sistematika yang ada di situ, apakah prakata atau kata pengantar. Gitu ya. Kemudian di dalam kata pengantar berisi 5 paragraf. Jadi kata pengantar ini isinya 5 paragraf. Apa saja 5 paragraf ini? Pertama adalah ucapan syukur. Silakan bahasanya dibuat untuk menandakan ucapan syukur. Teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah gunakan kalimat yang efektif. Misalnya, tidak boleh menggunakan Assalamualaikum. Tidak boleh menggunakan Alhamdulillah. Karena kalau Alhamdulillah itu artinya sudah puji syukur. Tidak boleh menggunakan puja dan puji syukur. Ya. Kemudian, kata kami diganti dengan penulis. Kata kami digunakan atau diganti dengan kata penulis. Jadi puji syukur penulis panjatkan. Kalau teman-teman ingin menggunakan kata kehadirat, maka penulisan ke-nya itu spasi. Ke spasi hadirat. Kehadirat Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau menggunakan Allah Subhanahu wa taala, SWT-nya menggunakan huruf kecil semua, SWT-nya. Jadi dalam penulisannya tetap perhatikan EYD-nya ya, maksud saya PUEB-nya. Perhatikan ejaannya atau PUEB-nya. Paragraf kedua berisi tentang tujuan penulisan. Nah, untuk tujuan penulisan ini, silakan dicatat, teman-teman. Untuk PJ, jangan lupa kalau catatannya langsung di-share ke teman-teman ya, supaya teman-teman yang lain yang tidak memperhatikan ini tahu. Sekarang catat, tujuan penulisan karya ilmiah untuk tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui, untuk memenuhi tugas akhir dan ujian akhir semester, kurung buka, kurung tutup, UAS, pada mata kuliah Bahasa Indonesia, program studi titik-titik-titik, universitas titik-titik. Nah, untuk dilengkapi ya titik-titiknya. Kemudian, paragraf ketiga berisi kritik dan saran. Kritik dulu baru saran. Silakan diatur kembali bahasanya, boleh menggunakan redaksi yang berbeda. Intinya kritik dulu baru saran. Tetap kata gantinya menggunakan penulis, bukan menggunakan kami. Paragraf keempat berisi tentang pengucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih. Jadi silakan di situ ditulis ucapan terima kasihnya untuk siapa saja. Yang pasti dosen pengampu ya, pengampu mata kuliah, dituliskan namanya, dituliskan keterangannya. Keterangannya misal gini, yang telah membimbing bla 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 gitu. Siapa saja, tapi dalam lingkup formal. Jangan bawa-bawa orang tua, tidak boleh membawa-bawa pacar, walaupun itu suka mengantar atau mendampingi kalian, ke suami tidak boleh. Nah, formal saja. Kalau mau
dengan program studi, boleh dengan kaprodinya. Tapi dirasa jika tidak perlu, maka cukup dosen pengampu saja. Nah, kalau hanya ada satu saja, tidak perlu menggunakan penomoran, cukup satu paragraf saja. Kecuali kalau lebih dari satu, silakan boleh menggunakan penomoran 1, 2, dan seterusnya. Paragraf terakhir adalah harapan penulis. Misalnya harapan penulis itu adalah penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi khalayak banyak. Kalau seperti itu. Oke. Berikan tanggalnya. Tanggal di sini adalah tanggal UAS kalian. Kemudian berikan tulis di sini penulis karena berdua, tulis saja penulis seperti itu. Kemudian setelah kata pengantar atau prakata masuk ke daftar isi. Daftar isi sesuaikan dengan sistematika dari cover sampai lampiran. Kemudian untuk halamannya teman-teman jangan menggunakan huruf Arab. Kalau untuk lembar pengesahan atau cover dari cover sampai daftar isi sebelum masuk ke pendahuluan atau bab 1, teman-teman menggunakan penomorannya adalah Romawi, ya. Misalnya I kecil ya, 1, I2 berarti nomor 2. Tapi kalau masuk ke bab 1, maka teman-teman sudah menggunakan angka Arab, yaitu nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Untuk daftar isi saya bebaskan. Jika kalian ingin menggunakan format, silakan, itu lebih baik, atau manual saja silakan. Yang pasti jangan lupa berikan tanda titik-titik di sini ya. Nah, ini dibuat semacam apa ya, ada aplikasinya ya, ini dibuat otomatis. Jadi ketika saya klik daftar isi kata pengantar, itu akan muncul di kata pengantar. Saya klik kata pengantar, saya keluar di kata pengantar. Kemudian setelah itu baru teman-teman masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, ini penulisan bab 1 pendahuluan ini harus di atas ya. Ini kelemahan dari jika menggunakan otomatis. Dia mengikuti bagaimana penulisan babnya di judulnya ya. Di bagian judul dan subjudul yang ada di papernya. Bab 1 pendahuluan diteruskan di atas, jangan diantar ya. Tulis latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat dengan 1,5 spasi. Berikan tanda titik terus sampai selesai. Teorinya juga sama, lanjutkan terus sampai selesai. Nah, di fokus lampira, di daftar pustaka dulu. Di daftar pustaka ini tidak perlu digunakan halaman. Tidak perlu. Tidak perlu menggunakan halaman, dihentikan saja. Seperti itu. Namun jika ingin menggunakan halaman, bagaimana Pak? Boleh-boleh saja silakan ya. Tetapi harus ada tanda titik-titiknya. Nah, daftar pustaka dianjurkan untuk menggunakan Mendeley. Semua data menggunakan Mendeley. Nanti saya berikan contohnya data yang menggunakan Mendeley. Jadi ketika nanti di Mendeley itu ketahuan kutipan yang asal dan kebenaran kutipannya. Kemudian lampiran. Nah, lampiran ini jangan ditulis lampiran begini, tapi ditulis, jabarkan lagi lampirannya apa saja. Ya, kalau mau di sini, kalau di atasnya ada daftar lampiran di setelah bab 1, maka tidak perlu ada lampiran di sini. Nah, ini berhubung di sini sudah langsung bab 1, berarti di sini tulis saja lampiran 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, kalau ada halamannya, tadi saya persilakan, jika memang ada silakan, juga tidak masalah. Lampiran 1 misalnya hasil analisis misalnya, atau hasil perhitungan angket seperti itu. Masuk ke bab 1 pendahuluan, poin pertama adalah latar belakang. Semuanya menggunakan 1,5 spasi. Ini menjorok ya, jangan lupa kalau ketika dia ke kanan dibalikin lagi ke posisi di awal.
huruf L-nya sejajar dengan P, M-nya boleh menggunakan tab atau setengah dari ruler. Tidak boleh menggunakan kata depan atau preposisi atau konjungsi di awal kalimat. Contoh, di sini ada di atau misalnya sehingga, misalnya dan, jadi tidak boleh seperti itu ya. Kemudian ikut pembuatan latar belakang, ikuti materi yang saya berikan yang ada di PPT ataupun di PowerPoint, video saya yang lain itu sudah ada dijelaskan bagaimana cara membuat latar belakang. Ikuti saja instruksinya seperti itu. Kemudian masuk ke poin B. Masuk ke poin B yaitu masalah atau rumusan masalah. Di mana rumusan masalah ini wajib semuanya harus menggunakan pertanyaan atau dibuat dalam bentuk pertanyaan. Sesuaikan dengan materi yang saya berikan, bagaimana cara membuat pertanyaannya. Nah, yang penting tulisan satu ini sejajar dengan N. Di sini tulisannya. Jadi harus rapi. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Masuk ke poin berikutnya adalah tujuan. Nah, jika pertanyaan ada 3, maka tujuan juga ada 3. Pertanyaan 1 untuk menentukan tujuan 1 atau tujuan 1 berasal dari pertanyaan 1. Tujuan 2 berasal dari pertanyaan nomor 2 dan seterusnya. Kemudian bagian D, manfaat atau kegunaan penelitian. Jadi ditentukan untuk siapa saja. Pertama ada peneliti, ada orang tua, ada pasangan. Ini tergantung ya, tergantung dari objeknya. Jika kalian menggunakan objeknya adalah mahasiswa, boleh menggunakan selain peneliti, mahasiswa, orang tua, dosen. Kalau siswa, boleh tambahkan siswa, orang tua, guru. Seperti itu. Nah, itu bab 1 ya. Kemudian manfaat atau kegunaan ini bahasanya harus konkret, jangan abstrak, harus spesifik mana yang diperlukan untuk atau yang bisa dijadikan sebagai kegunaannya atau manfaat. Itu bab 1 ya. Kita lanjut ke bab 2, kajian teoretis. Di sini poin pertamanya adalah ikuti di panduan di sistematika, ada deskripsi teori, ada kajian teori. Jadi cek kembali di sistematika yang saya berikan sebelumnya. Kemudian di sini dipecah dari judul Anda. Di sini ada judul pengaruh love language terhadap kekuatan hubungan interpersonal. Pertama adalah love language, kedua adalah kekuatan, ketiga ada hubungan interpersonal. Jadi ada 3 teori yang bisa dikemukakan di dalam deskripsi teori Anda di bab 2. Nah, boleh Anda menggunakan subjudul kembali, deskripsi teori, kemudian hakikat love language. Nah, satunya sesuai dengan D, kemudian ada lagi pengertian love language, A-nya sesuaikan dengan H. Setiap submateri minimal terdiri dari 3 teori. 3 teori di sini silakan kalian cari minimal 3 dari siapa saja pengertian yang kalian jelaskan. Silakan jika ingin dibuat sub seperti ini, misalnya pengertiannya apa, kemudian tujuannya apa, manfaatnya, silakan. Atau langsung saja dalam bentuk paragraf digabung semua pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, silakan. Bagian ini saya bebaskan. Yang terpenting adalah teman-teman setiap kutipan itu harus menandakan sebuah body note. Harus disertakan sumber seperti ini, diakhiri dengan body note. Tetapi teman-teman, setelah melakukan body note ini, boleh kalian mendeskripsikan atau memberikan interpretasi dari analisis pernyataan yang kalian berikan. Ikuti materi
di video saya yang sebelumnya ada di bagian penulisan bab 2. Di situ ada bagaimana cara mengutip dan menentukan variabel apa saja yang akan dibahas. Jadi ikuti yang di bab 2 ya, video di bab 2. Kemudian lanjut hakikat kekuatan, kemudian disesuaikan dengan judul masing-masing, kemudian hubungan interpersonal, silakan saja diperkuat seperti halnya ini. Tapi untuk sumbernya teman-teman itu minimal 2011 ya. Jadi 2011 ke atas jangan menggunakan di bawah 2011. Kemudian tidak didapati seperti ini harus ada sumbernya. Maka dari itu teman-teman silakan pahami kembali penjelasan saya di video bab 2 itu. Lanjut ke bagian B, penelitian relevan. Jadi silakan cari judul penelitian atau cari penelitian yang sifatnya dapat dijadikan relevansi dengan penelitian Anda. Nah, di sini ada berapa? Silakan di sini ada 1, ada 2, ada 3. Minimal 3 peneliti atau 3 penelitiannya. Di mana untuk penelitian relevan ini setiap penelitiannya berisi apa saja. Pertama adalah identitas penelitiannya, namanya siapa, judulnya apa, tahun berapa, instansinya apa, atau jurnalnya dari mana gitu ya. Kalau tidak ada jurnal, instansi. Kalau tidak ada instansi, biasanya itu keterangan skripsi atau disertasi. Ya, seperti itu. Kemudian tujuan. Tujuannya apa? Dari penelitiannya si Kurniawati ini atau yang Anda kutip ini. Kemudian setelah tujuan, metode penelitiannya apa? Metode yang digunakannya apa dari penelitian ini? Kemudian hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian. Nah, sudah. Jadi isinya ada pertama adalah identifikasi data, identitas data ya. Kedua tujuan, ketiga metode, keempat adalah hasil penelitian. Lanjut ke nomor 2, Edwin. Seperti tadi ada identitas, ada tujuan, ada metode, ada hasil. Lanjutkan sampai 3 penelitian. Nah, kalau sudah selesai, sebelum masuk ke kerangka berpikir, silakan di bawahnya kalian tuliskan persamaan dan perbedaan. Tambahkan persamaan dan perbedaan di bawahnya dengan penelitian Anda. Misalnya, persamaan penelitian pertama dengan Anda apa yang membuat sama. Misalnya, judulnya, variabelnya salah satunya sama. Misalnya. Di penelitian yang kedua, apa persamaannya? Misalnya, objeknya sama-sama sekolah. Gitu. Atau apanya, seperti itu. Silakan dilihat kembali, dilihat kembali. Kemudian perbedaannya, misalnya perbedaannya, kalau penelitian yang ketiga ini, misalnya dia menggunakan sekolah atau siswa ya, tapi Anda penelitian Anda menggunakan mahasiswa atau kampus, nah itu juga sama. Atau variabelnya berbeda, variabel Y-nya atau X-nya seperti itu. Jadi dicek kembali. Jangan lupa di sini diberikan di bawah ini ya kesamaan dan perbedaan. Nah, itu koreksi untuk bukan relevan. Kemudian lanjut ke kerangka berpikir. Di kerangka berpikir ini ikuti panduan atau materi yang saya berikan di video sebelumnya, penulisan bab 2 ya. Yang terpenting adalah nanti ada bagan. Di sini masukkan ke bagannya. Di sini tidak ada bagannya. Masukkan, adakan bagan dari kerangka berpikir ini. Nah, bagan ini bisa kalian, prosesnya bisa kalian buat lalui dari fokus materi. Nah, di dalam fokus materi itu nanti hasil sintesisnya masukkan ke sini sebelum bagan nih. Masukkan ke sini. Jadi teman-teman tuh nanti variabel X-nya
ditinjaunya dari apa saja, variabel Y-nya ditinjau dari apa saja. Masukkan ke sini, kemudian disertakan dengan bagannya. Bagannya saja ya, tidak tabelnya. Kalau di data display baru bagan dan tabel keduanya ya. Jadi di sini setelah nanti hasil sintesisnya dimasukkan ke sini, kemudian masukkan bagannya di bawah ini ya. Urutan ini belum terpotong. Nah ini urutannya harusnya dalam bentuk bagan. Silakan bagannya dimasukkan ke sini. Kemudian masuk ke bab 3. Nah, sesuai dengan teori yang saya jelaskan sebelumnya, bisa teman-teman cek kembali di video saya di penentuan metodologi penelitian. Di situ ada materi dan cara menulis metodenya ya, di situ. Bab 3, A-nya tempat dan waktu, metode penelitiannya apa, menggunakan apa, kemudian objek penelitiannya apa, kemudian teknik pengumpulannya apa nih, teknik pengumpulannya misalnya kuesioner, jelaskan apa itu kuesioner, bagaimana cara pengambilannya, gitu. Kemudian dengan kalau kuesioner ini maka masukkan tabel kisi-kisinya di sini. Nah, di fokus teori bagian instrumennya kan ada membuat kisi-kisi itu bagi yang angket ya, bagi yang kuantitatif yang menggunakan angket, masukkan di sini tabel kisi-kisinya. Masukkan tabel kisi-kisinya, setelah itu setelah tabel kisi-kisi baru masukkan instrumennya. Ya, masukkan instrumennya, pertanyaannya. Seperti ini. Kemudian observasi apa? Kemudian tadi kan kuesioner ya. 1 kuesioner. 2 apa? Observasi, jelaskan bagaimana observasinya, misalnya mendatangi gitu kan, mendatangi untuk mencari data, untuk ngapain itu dijelaskan. Studi pustaka menggunakan buku-buku referensi, dokumentasi dijelaskan tuh bagaimana cara mendokumentasikannya, itu melalui gambar atau foto atau video gitu misalnya. Nah, kalau teknik pengumpulan data sudah selesai, maka masuk ke bagian teknik analisis data. Teknik kelasnya menggunakan apa? Kalau menggunakan kuantitatif, kualitatif. Nah, ini sesuaikan dengan ini saja ya, dengan materi saya yang di bab 3 itu. Kalau kuantitatif, apakah menggunakan korelasi atau menggunakan eksperimen. Kemudian kualitatifnya apakah deskriptif ataukah survei, seperti itu. Nah, di sini nanti kalau yang kualitatif masukkan di teknik data ini, masukkan Miles and Haberman sesuai dengan materi yang saya berikan. Kalau kuantitatif nanti di sini bisa menggunakan standarnya saja, misalnya menggunakan persentase gitu ya. Masukkan rumus persentasenya, masukkan keterangannya dan sumbernya. Begitupun yang kualitatif juga sama, Miles and Haberman itu sumbernya dari mana? Cari teori itu. Kalau sudah selesai, masuk ke bab 4. Di dalam bab 4 ada fokusnya, pertama deskripsi data. Deskripsi data itu berisi 2. Pertama adalah dari instrumennya dulu. Misalnya datanya diperoleh dengan cara apa, bagaimana, misalnya melalui angket, dengan berapa pertanyaan, atau kuesionernya berisi 20 pertanyaan yang terkait dengan apa, gitu, itu dijelaskan. Kemudian dengan skalanya isinya apa, setuju tidak setuju, berapa. Yang kedua adalah responden. Berapa jumlah respondennya misalnya, dijelaskan. Lebih bagus lagi ada tabel respondennya dengan menggunakan inisial. Sudah dari situ maka masuk ke hasil penelitian, kembali ke data ini yang disebut dengan angket. Makanya angket teman-teman lebih enak itu menggunakan Google Form, kalau tidak sebar angket, mereka suruh ngisi, maka kalian manual membuat grafiknya atau bagan. Nah, masukkan di sini ada tadi dijelaskan ada 20 pertanyaan. Berarti nanti di sininya akan ada 20 pertanyaan. Perhatikan penulisannya ya teman-teman, satunya di bawah P harus sejajar. Pertanyaan 1 apa? Tulis di sini. Kemudian grafiknya tulis di sini berapa persen. Kemudian dijelaskan. Ingat, rumusnya pertanyaan, grafik atau bagan atau diagram, kemudian hasil analisisnya. Dikasih tahu ada berapa.
penjelasannya apa. Kemudian nomor 2 juga sama, ada pertanyaan, ada grafik, ada bagan, ada diagramnya, terserah mau pakai yang mana. Kemudian berikan penjelasan. 3 juga sama, pertanyaannya, kemudian bagannya, atau diagramnya, atau grafiknya, baru setelah itu analisisnya. Lakukan sampai terakhir. Namun, ini harus konsisten. Jika kalian menggunakan batang, maka semua menggunakan batang, jangan menggunakan bola seperti ini ya. Kalau gunakan bola, ya bola semua seperti itu. Harus konsisten. Lakukan sampai 20 pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan 20. Oke. Ini pertanyaan 20, ini terakhir. Masuk ke poin berikutnya adalah pembahasan. Dalam pembahasan ini menjawab pertanyaan yang ada di bab 1. Masalah. Langsung saja tulis 1, jangan menggunakan simbol. Ini diganti dengan nomor 1, sejajar dengan P. Di nomor 1 pertanyaannya kita lihat. Di bab 1 kita lihat. Bagaimana pengaruh love language terhadap kekuatan hubungan sosial. Nah ini, teman-teman, kata tanyanya harus dihilangkan. Bagaimananya ini. Ini harusnya bagaimanakah, apakah gitu ya, bukan bagaimana saja atau apa saja. Nah ini bagaimana, berarti ini dihilangkan, cukup ininya saja yang di copy, tanda tanyanya dihilangkan, sampai sini pengaruh sampai interpersonal, kemudian dipindahkan ke bab 4 bagian pembahasan. Nah, masukkan di sini. Tidak perlu menggunakan titik. Setelah ini baru dijawab berdasarkan angket yang ini, yang kalian isi ini semua. Lakukan hal demikian sesuai dengan jumlah pertanyaan. Tadi masih nomor 1, ini nomor 2-nya. Hilangkan kata tanyanya ya, hilangkan. Kemudian ini ketiga, hilangkan juga kata tanyanya. Kemudian sudah 3 saja ini, berarti sesuai dengan pertanyaan yang ada di bab 1 ada 3 pertanyaan, maka pembahasan juga ada 3 pertanyaan. Dan di sini silakan teman-teman perdalam jawabannya berdasarkan hasil penelitian. Jangan lupa tambahkan statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang memang itu mendukung dengan dibuktikan teori para ahli atau penelitian lainnya. Kemudian deskripsikan hasil penelitian Anda di pembahasan ini dan cari penelitian terdahulu yang hasilnya sama dengan hasil penelitian yang teman-teman lakukan. Khususnya di poin nomor 1. Jadi tergantung pertanyaannya ya. Kalau pertanyaan ternyata ada di nomor 1 yang bagaimana pengaruhnya atau apakah ada pengaruhnya itu untuk menentukan jumlahnya. Kalau sudah selesai, masuk ke bab 5. Masuk ke bab 5 yaitu simpulan saran atau kita sebut dengan penutup. Berisi dengan tentang simpulan. Simpulannya apa saja, silakan. Tidak lagi berupa angka lagi ya. Sesuaikan dengan materi yang saya berikan, materi yang sebelumnya juga ada video yang sudah diterbitkan yang dipublikasikan, bisa dilihat di situ di bagian bab 4, penulisan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan. Bisa lihat di situ. Kemudian saran. Nah, cara menulis saran juga sama, ikuti materi yang saya berikan. Harus ada untuk siapanya atau sasarannya, kedua harus spesifik, kemudian harus konkret juga ya. Kemudian daftar pustaka. Ini sudah otomatis daftar pustaka jika teman-teman menggunakan Mendeley. Jadi teori-teori yang ada di bab 2 dan bab 3. Sebagai contoh, saya buka lagi. Misalnya ini nih, Rako, ya, Raco 2010. Ini di Mendeley, ketika ini di Mendeley, otomatis nanti di daftar pustaka, tulisan Raco tadi sudah ada. Nah, di sini tidak ada nih. Berarti ini belum Mendeley.
Silakan dipelajari kembali itu Mendeley ya. Kemudian setelah membuat bab 5, daftar pustaka sesuaikan dengan Mendeley-nya, kemudian dimasuk ke lampiran. Nah, lampiran pertama, lampiran 1 apa? Misalnya instrumen, berarti pertanyaannya. Ini yang ada di Google Form oleh Anda. Kalau kalian tabelnya sendiri juga tidak apa-apa. Tabelnya yang dimasukkan di sini. Terus lanjutkan lampiran 2, misalnya hasilnya, lampiran 3 apa, lampiran 4 apa. Jadi itu teman-teman materi yang bisa diambil, kemudian bisa teman-teman pelajari yang Mendeley tadi ya, Mendeley tadi. Jadi kalau itu lebih mantap dan lebih akurat, pada tulis itu jika menggunakan Mendeley. Nanti juga artikel ilmunya menggunakan Mendeley supaya datanya lebih akurat dan tidak bohong, dan disertakan dengan bukti artikelnya ada di dalam Mendeley. Maka pelajari Mendeley juga. Jadi ini teman-teman sebagai penjelasan karya tulis ilmiah, reviewnya dari awal sampai akhir. Kita berhasil mereview punyanya hasil pekerjaan Jessica Riani. Tentunya banyak juga kekurangannya dari sini. Teman-teman bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dari Jessica ini di dalam tulisan teman-teman. Ingat teman-teman, dalam pengerjaan ini harus serius, karena ini adalah nilai UAS Anda sebagai nilai UAS. Jadi oleh sebab itu teman-teman harus kerjakan semaksimal mungkin, serius mungkin, jangan asal-asalan. Jadi itu saja. Terima kasih. Sekian dari review saya. Semoga bermanfaat.